Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di layanan bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Gending bersama saya Ibu Rizky Nugrahani. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sesuai dengan judul materi, kita akan membahas bagaimana cara menentukan pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi dan setiap manusia memiliki kepribadian berbeda yang sangat bermanfaat dalam menentukan pilihan karir. Nah, di sini ada 8 macam-macam kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Kemudian yang kedua ada kecerdasan matematik logis. Kemampuan ini dimiliki seseorang dalam terampil berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah dalam matematika. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial. Kemampuan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka berolahraga. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik, termasuk kemampuan untuk bernyanyi, bersenandung, atau berekspresi menggunakan alat musik. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan ditandai dengan kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berelasi dengan lingkungan teman sebaya, dan orang lain. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih berusaha, dan tidak minder. Misalnya ketika mengikuti perlombaan atau tampil di depan umum. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama makhluk hidup. Bagi kalian yang suka hiking atau pecinta alam, kalian termasuk dalam kategori kecerdasan naturalis. Nah, kemudian ada tipe dalam karir. Menurut salah satu tokoh, ini dari namanya yaitu John Holland. Nah, agar lebih mudah dipahami, ini disimpulkan dalam kategori 6 tipe kepribadian. Yang pertama ada realistis. Realistis ini berorientasi pada penerapan. Orang dengan tipe realistis memiliki cara berpikir yang praktis. Dalam memberikan informasi, gayamu cenderung apa adanya, jujur dan tidak bertele-tele. Dan kamu juga mencoba untuk spesifik, mungkin dalam memberikan informasi, kalau bisa disertai contoh gambaran praktis dari penjelasan tersebut. Tipe realistis lebih suka belajar dengan cara mencoba-coba sesuatu atau dengan mempraktekkan langsung apa yang kamu pelajari. Kebanyakan orang dengan tipe ini juga lebih suka bekerja di luar ruangan. Jika kamu mempunyai pekerjaan atau menyukai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik seperti mengoperasikan benda atau atletik, hal-hal yang bersifat materi memang lebih menarik dibandingkan hal-hal yang abstrak dan teoritis. Sehingga kamu cocok bekerja di tempat yang mengandalkan kompetensi teknis dan mampu menghasilkan yang nyata atau terlihat ada hasilnya yang dilihat. Yang kedua ada tipe kepribadian investigatif atau intelektual.
Orang dengan tipe investigatif adalah pengamat yang baik dan suka mencari pemecahan masalah atau problem solving. Konsep abstrak teoritis dan permasalahan yang kompleks merupakan hal yang menyenangkan bagi orang-orang yang memiliki tipe kepribadian investigatif. Konsep abstrak teoritis dan permasalahan yang kompleks merupakan hal yang menyenangkan bagi kamu. Penuh rasa ingin tahu dan kritis terhadap berbagai informasi. Meski kritis, kamu tetap terbuka menerima semua informasi karena kamu suka mempelajari sesuatu. Kamu dengan tipe investigatif suka mengamati sesuatu dan tenggelam dalam aktivitas bidang keilmuan, seperti ilmuwan. Kamu suka dengan lingkungan kerja yang mampu mengembangkan kemampuan berpikirmu dan berfokus pada mencari solusi yang kreatif. Artistik, menyukai kegiatan yang kreatif. Sebagai orang dengan tipe artistik, kamu adalah orang yang suka dengan kegiatan kreatif, seperti penciptaan seni, menulis, produksi film, dan bermain peran. Ketika ada kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri melalui sesuatu yang kreatif, maka kamulah yang akan tertarik. Estetika adalah hal yang menarik bagimu. Kamu juga suka berimajinasi, orang lain bisa melihatmu sebagai sosok orisinil karena cara berpikirmu yang kreatif dan unik. Dan jika kamu memiliki tipe kepribadian artistik, mungkin kamu adalah orang yang fleksibel, bahkan cenderung tertarik dengan hal-hal yang aneh, yang unik. Kamu menyukai lingkungan kerja yang membebaskanmu untuk berkreasi dan menghargai orisinilitasmu. Dan tipe pekerjaan yang cocok bagi kamu itu seperti kayak pekerja seni, suka melukis, kemudian ada sutradara, atau penulis, atau aktor, atau aktris. Ini cocok bagi kalian yang tipe kepribadian artistik. Yang keempat ada sosial, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, orang lain adalah sesuatu yang penting bagi kamu kalau kamu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam bekerja, kamu lebih tertarik dengan hubungan interpersonal antar anggota kelompok. Masalah-masalah interpersonal dan aktivitas sosial adalah hal yang menarik bagimu. Orang dengan tipe ini kebanyakan tampil sebagai sosok yang bersahabat, penuh pengertian, dan kooperatif. Nah, ini cocok bagi kalian yang suka bakti sosial, atau pekerjaan yang cocok di bidang ini adalah konselor atau relawan. Nah, yang kelima ada enterprising atau usaha. Menyukai kegiatan yang mempersuasi. Mempersuasi itu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Jika kamu mampu mengatakan apa yang ingin kamu katakan dengan cara yang tepat, kamu bisa memotivasi dan meyakinkan orang lain agar mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Dalam bekerja, kamu cenderung ambisius, berani, dan percaya diri. Bahkan, kebanyakan orang dengan tipe ini cenderung mengincar posisi atau peran sebagai atasan, sebagai seorang pemimpin. Kamu juga suka dengan pekerjaan yang memiliki kompensasi setelahnya, seperti uang, kekuasaan, dan status.
Oleh karena itu, lingkungan kerja kompetitif yang berisikan orang-orang penuh ambisi akan membuatmu makin giat dalam bekerja. Pekerjaan yang cocok pada enterprising ini adalah orang-orang yang suka dengan bisnis, suka membangun usaha sendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada konvensional. Tipe ini menyukai aktivitas yang terorganisir atau terstruktur dan menyenangi bahasa dan angka yang tersusun dengan baik. Nah, jika kamu termasuk dengan tipe konvensional ini, berarti kamu bisa dipercaya dalam pekerjaan administratif, organisasi, dan yang berhubungan dengan angka. Contoh pekerjaan konvensional ini seperti orang-orang yang pekerja kantoran. Mereka bekerja sesuai dengan prosedur-prosedur mereka dan pekerjaannya itu terstruktur, tidak lebih tidak kurang dalam menghasilkan suatu karya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari beberapa tipe kepribadian yang sudah saya sampaikan, kalian termasuk dalam kategori yang mana? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.